diingatkan stop ya. Ini tak record juga. Semoga saya tidak keluar. Mencoba jenengan klik itu loh, klik titik 3. Klik titik 3 ada tulisan record. Ada kelola rekaman, Bu. No, wes kelola rekaman, kemudian diklik ya. Iya sendiri aja, start. Mulai start. Ada? Bisa lah Pak Irwan. Panggilan video Anda sedang direkam, Bu. Ya, jenengan juga bisa merekam. Silahkan ya, saya cek yang 1, 2. Silahkan untuk dibahas. Ya, Lihat aja. Pak Kalau Irwan. yang tua kan tinggal nyuruh. Gimana? Yang tua tinggal nyuruh aja. Ya, oke, baik. Aku tak siap. Kata Pak R. Urik ya Bu. Yang muda yang berkarya oke. Pak Irwan saya jadi nggak enak ya kemarin data niati. Cuma di WA itu nggak bisa mengayu bahagianya, doa aja lah Pak buat Pak Irwan ya Pak. Mohon maaf ya. Ya, buat apa-apa minta doanya saja Bu. Oke. Selalu semoga menjadi keluarga yang mau saking Amin. sama rak. Amin. Bahagia selalu sampai kakek nenek segera dapat momongan. Amin. Iya, oke. Itu 2 hari menjelang itu kan saya lagi baru periksa itu Pak, asam lambung naik. Disusul ibu saya di paru-paru ada cairannya jadi di waktu yang seperti saya itu. juga izin Pak Irwan. Monggo langsung. Kemarin hanya di salam. Apa Bu Leli nggih? Saya izin. Oh iya. Pas nggak bisa juga. Oh iya nggak apa-apa Bu. Oke. Monggo silakan nih mau mengambil kasus apa Bu Leli Pak Irwan. Kalau Pak Irwan SD nggih? TK, SD sama SMA. Monggo yang mana ya Bu? Yang kemarin yang juga di LMS yang apa Bu? Apa ya saya ya mengisinya ya Allah Bu Leli tadi malam kan kemarin mau persiapan PI jadinya agak apa ya tentang KKM apa ya Bu agak lupa. Tapi kalau di SD TK kan enggak ada. Apa kira-kira ya? Kayaknya ada tapi yang PNS Bu. Yang umum. Iya. Gimana? Masalah yang di sekolah tapi yang dihadapi anak. Baik TK SD. Bu Leli TK nggih apa SD? Iya Bu. TK ya. Apa kira-kira ya? Ini sih maksudnya sih error. Saya tetap masuk ke LMS dulu untuk melihat materi. Oh iya. Kembali kayaknya yang kasus 1 apa ya Bu Leli sama saya. Oh iya, saya juga kasus 1. Tapi kan ini yang sama sih. Oh, ini bukan, kan yang dipilih. Saya jangannya masih yang nulis sendiri kasus sendiri ya. Kita kan menulis kasus sendiri kan Bu? Kan milih itu. Milih. Enggak yang kemarin, yang tadi Bu Leli nanyakan kan yang kasus kemarin milih kan? Apa yang nulis sendiri? Yang nulis sendiri. Oh, yang nulis sendiri. Kalau yang memilih dari beberapa kasus, Pak Irwan milih kasus 1. Kasus 1. Sama. Iya, sama. Bu Leli? Oh, kasus 1 semua. Bu Leli kasus berapa? 1. Oh, ya. Ya berarti yang agak mirip kasus itu aja. Bisa enggak yang untuk malah lebih enak mungkin. Bapaknya artinya marah-marah, kan pemahaman tuh kita sama di kasus itu. Atau susah. Saya juga izin buka LMS sambil. Error apa ya Bu LMS-nya? Error. Nggih, sulit ya. Iya. Buka dari tadi belum masuk. Kemarin kan dari keempat kasus kan yang paling ringan kan kasus 1. Yang lainnya rasanya
kasusnya berat ya. Iya, yang agak ringan kasus 1. Kasus 1. Yang biasa kita temui, maksudnya yang hari ini lelet banget muka lemes. Ya, itu yang bapaknya marah-marah nggih. Nggih. Di mana ya? Bu Leli, ini malah saya berpikir gini, kalau misalnya nih, Bu Leli kan TK nggih? Iya. Nah, kalau anak saya yang TK itu kan PAUD ya, masih PAUD, masih 4 tahun. Iya. Berapa bulan tuh? Oktober. Nah, itu saat ini tuh saya memang agak ini perang batinnya gini, ketika anak itu apakah usia PAUD itu memang sudah harus ada calistung, Bu? Menurut Bu Leli? Itu pengenalan, Bu. Kalau dari saya itu kita kan sekolahnya yayasan, Bu. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di yayasan. Kalau yayasan saya yang PGRI itu memang kita dikasih buku untuk tiap hari untuk membaca. Jadi itu tergantung yayasannya mungkin itu. Kalau di TK ini perkenalan sebenarnya. Soalnya kan di SD itu ya Pak Irwan, kalau di SD kelas 1 kan sudah masuk tema nggih. Bukan belajar membaca menghitung, bukan, tapi sudah tema. Makanya kita kayak gitu sama wali murid nggih untuk bisa meluluskan anak bisa membaca setidaknya walaupun karena masuk SD-nya kelas 1 sudah langsung masuk tema. Jadi kalau anak tidak bisa membaca kan bagaimana mau memahami pelajarannya. Terus maksudnya apa, Bu? Maksudnya gini, kasus apa? Kebetulan kalau nanti mengambil kasus yang agak untuk anak TK atau SD saya nggak masalah. Saya kan berarti sebagai orang tua kan memahami itu. Nah, kan artinya ketika anak saya dari pertama masuk PAUD itu udah mau mandiri gitu Bu Leli. Tapi ini kan udah setengah tahun lebih malah justru kemandiriannya tidak menjadikan apresiasi dari gurunya, malah justru ke arah calistungnya kayak gitu loh Bu. Jadi kan menurut saya konsep saya yang salah ketika masih PAUD itu kemandirian diprioritaskan ataukah harus ngejar pada calistungnya kayak gitu, harus sudah bisa berhitung mulai dari PAUD dari 4 tahun itu sudah harus berhitung, atau pemikiran saya baru ke arah sosialisasi kayak gitu loh. Sementara dari guru menuntut sudah harus 4 tambah 2 sudah harus bisa kayak gitu. Jadi saya masih bingung di situ. Biasanya kan menggunakan alat peraga Bu kalau di TK. Mungkin dari guru begini, untuk semester 1 diutamakan sosialisasi, anak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Lah, mungkin karena ini masuk semester 2 Bu, mungkin jadinya ditekankan itu sekolahnya itu. Oh gitu ya. Punya inisiatif apa untuk kasusnya Pak Irwan? Apa ya? Kasus kalau di sekolah sih lumayan banyak. Kayak tadi nggak apa-apa. Ya, tapi saya bingung cara nganunya gimana ya Bu. Kayak tadi itu kan saya sholat berjamaah di masjid musola sekolah. Nah itu ada anak yang sibuk sendiri, mengganggu teman-temannya, bahkan mengganggu teman yang lagi sholat tersebut. Nah setelah saya selesai, nah itu kan anaknya saya tegur karena ganggu temannya yang belum selesai sholat. Nah ternyata setelah saya tegur, anak itu merasa bahwa apa-apa dia, padahal saya nggak nuduh langsung ke anaknya bahwa mesti kok saya enggak, maksudnya ya jangan ganggu temannya yang lain gitu. Nah terus anak tersebut duduk di depan pintu musola, sandal itu dibuangi, termasuk sandal saya tadi. Terus ganggu temannya yang mau masuk ke sholat itu ke musola. Nah terus
main air waktu itu tadi hujan di luar, main air, airnya dicipretin ke dalam musola. Memang sebelumnya sih anak tersebut memang agak itu ya sering kena kasus karena perilakunya itu karena latar belakang keluarganya yang broken home. Jadi dia itu diasuh dari kecil sama neneknya, jadi di sini cuma sama neneknya saja. Terus di kelas itu gurunya pun kerepotan, yang sekarang guru kelas 4 karena anaknya sekarang lebih super gitu daripada sebelumnya. Ya karena mungkin sekarang kan dia di rumah sendirian, biasanya neneknya itu kan sampai sore itu kerja itu nyari uang di luar, pijat bayi, jualan di pasar. Sedangkan dia di rumah nggak sama siapa-siapa. Sedangkan sama ibunya pun jarang, sama bapaknya pun juga sekarang udah jarang ketemu. Kemarin sudah beberapa kali dihubungi oleh pihak sekolah orang tuanya, tapi tidak mengangkat telepon oleh telepon dari UKS. Tapi kalau guru yang lain yang menghubungi, dia bales kayak gitu. Baru kesini, nggak kesini. Lalu akhirnya UKS juga menemui neneknya cuma bisa nangis, istrinya dipasrahkan ke sekolah. Dan akhirnya kita juga komunikasi sama perangkat desa sini kan, yang wilayah sini kan warganya ternyata juga belum bisa menangani anak tersebut supaya orang tuanya datang ke sekolah. Kita inilah musyawarah, kita ingin gendu-gendu rasa tentang kasus anaknya di sekolah. Kompleks banget, maksudnya anak tersebut kakaknya pun juga ya hampir sama seperti itu. Jadi udah beberapa kali saya sudah ngajar kakaknya yang 2 juga ya sekarang malah udah keluar dari sekolah. Lah kita mau kembalikan ke orang tua, kita mau ini nggak bisa juga karena kita nggak pernah ketemu sama orang tuanya kayak gitu. Itu nanti untuk kasusnya Pak Irwan, pengambilan keputusannya apa? Pilihan pengambilan keputusannya? Nah, kalau dari sekolah kita sih kemarin rencananya mau mengembalikan ke orang tua kayak gitu. Bukan berarti kita mengeluarkan, tapi sudah itu Pak, home visit kayak gitu istilahnya Pak. Mungkin dari tadi kan ada beberapa guru yang mau dia orang tua dari pihak orang tua mau balas chattingnya kan. Iya. Selain dari Kalau kepala dengan sekolah guru yang lain balas, tapi home kemarin visit sudah juga dilakukan. nggak balas lagi. Sampai UKS kan akhirnya ke rumah sini kan dekat dengan sekolah, rumah neneknya Mungkin itu. yang mendatangi mungkin malah jangan KS dulu mungkin Pak. Dari Bapak Ibu guru yang settingnya dibalas mungkin pendekatan dulu mungkin ya. Ada apa itu kelihatannya anak itu butuh perhatian tuh yang utama, butuh kasih sayang. 5 kebutuhan mendasar itu kemarin yang kurang terpenuhi. Cinta, terus tadi kemarin lupa teorinya itu kan. Jadi kan ibunya sudah nikah berapa kali Bu? Saudaranya itu 10 bersaudara kalau nggak salah. Nah itu kakaknya pun yang 2 itu dikeluarkan dari SMP Bu. Yang 2 yang kemarin, yang satunya baru dikeluarkan lagi. Itu juga saya pernah ajar kakaknya itu. Udah mau dikeluarkan ini. Kasihan banget. Kita kembalikan ke orang tua gitu. Karena kita wali muridnya aja sudah menyerah kayak gitu. Jujur wali muridnya aja yang kelas 4 sudah menyerah. Wali murid? Wali kelasnya. Kelas. Sudah itu seberapa jauh wali kelas melakukan tindakan? Nah, hubungi orang tua itu juga nggak direspon. Maksud saya gini Bu, ketika kita belum maksimal, kita mengambil kasus dulu mau apa? Mau mengambil ini apa kita harus menyelesaikan kasus ini sampai tuntas Bu. Iya, terus maksud saya ini menarik untuk dibahas. Tapi jangan sampai nanti kita bahas udah dikeluarkan gitu loh Bu Leni. Iya, jadi kita itu saya bingung cara mengemasnya sebenarnya gimana. Iya. Kalau bisa belum dikeluarkan kan Pak Irwan? Belum kan? Ya belum. Karena kita mau ketemu orang tuanya aja susah. Kita mau cerita loh. Maksudnya di sekolah kayak gini loh, fasilitas sekolah dirusak. Jadi kalau marah itu sama gurunya itu kayak tempat sampah pun udah udah ramai pokoknya. Kayak tadi aja. Tadi kan nendang itu pintu musola. Dia depan saya kayak gitu loh. Terus sandal saya itu dibuang sama teman-temannya itu dibuang itu. Terus duduk
kan diam tak suruh. Sholat kalau mau ini di sini, kalau enggak sana ke kelas. Akhirnya ya sambil kayak mencucuk gitu lah ke kelas, langsung di kelas kan itu apa bangku kayak gitu loh. Iya. Itu Pak Irwan pakai segitiga restitusi itu. Kalau kamu nggak sholat, terus apa yang ingin kamu dapatkan? Kamu bisa makan dari mana? Kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya sudah dilakukan sama wali kelasnya. Wali kelasnya itu udah ngalah terus, Bu. Kemarin sampai hilang kesabaran karena ya yang kaki 4-nya keluar, yang ini sama gurunya aja nggak panggil Pak atau Bu kemarin. Dipanggil namanya sambil marah kayak gitu. Sambil marah, jadi udah kemarin wali kelasnya juga udah menyerah, udah guru rasa sama guru-guru di kantor. Akhirnya BKS juga kan sudah beberapa kali menghubungi orang tua, ternyata nggak direspon. Akhirnya datangnya ke mbahnya karena serumah sama mbahnya, dekatnya di sini. Sama orang tua, bapak ibunya kan jauh. Nah, dan ibunya sekarang kan udah nikah lagi, jadi ibunya udah nikah 4 kali kalau nggak salah, dan 10 bersaudara. Nah, itu yang 3 kakaknya aja itu nggak selesai SMP, yang 2 terakhir itu dikeluarkan. Kakaknya yang kemarin itu mukul anak perempuan di SMP, anak laki-laki itu sampai keluar darah kabarnya, sampai dibina sama Babinsa tentara itu. Yang kemarin terakhir itu anak perempuan, kakaknya yang perempuan juga dikeluarkan. Tapi bukan dikeluarkan secara ini, tapi disuruh pindah kayak gitu. Tapi kenyataannya di rumah saja kayak gitu. Oke, itu tinggal Bu Leli tulis aja kasusnya. Nah, saya bingung itu ngemasnya gimana, kan sangat itu maksudnya kan harus ada tadi pengambilan keputusannya harus ada. Pengambilan keputusannya itu yang adil, maksudnya loh Bu, sudah ada belum? Kalau sudah sampai tuntas kan kita unggah kasus yang itu. Sudah tuntas. Lah iya, makanya saya bingung lah, kemarin kan BKS ini langsung ke itu nambahnya yang serumah kayak gitu. Tapi sebetulnya kita sambil angkat nih nggak apa-apa ya, menarik juga sih. Artinya kan itu untuk anak ya masuk, untuk saya SMA juga cenderung kan itu menjadi pondasi dasar karakter anak gitu loh. Menurut saya sih menarik juga itu. Karena di balik itu ada permasalahan keluarga yang menjadi dasar itu juga. Dia sebetulnya mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang kayak gitu. Hanya tinggal nikah sampai 4 kali sih Pak Eta. Nah, ada satu lagi sebenarnya di tempat saya itu kemarin dapat pindahan siswa kelas 1 dari Wonosobo. Nah, siswanya itu agak aktif sekali di ini ya kelas, tapi dia itu sangat sulit bergaul. Nah, setelah ditelisik kemarin akhirnya ke psikolog, kita sarankan ke psikolog dari sekolah. Akhirnya orang tua mau ke psikolog membawa anaknya. Ternyata setelah dicek oleh psikolog itu anak tersebut mengidap ADHD, Bu. Apa itu? Apa itu, Pak? ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak. Nah, ditandai dengan sikap seseorang yang hiperaktif, sulit fokus, dan melakukan tindakan impulsif lainnya. Nah, kadang kan di kelas itu saya pernah masuk ke kelas 1 ngajar waktu gurunya ada acara. Nah, di situ anaknya itu aktif sendiri, maksudnya di sini sibuk sendiri gitu loh, Bu. Kita lagi ngajar pelajaran, anak itu ininya beda, maksudnya dengan yang lain pada di kelas duduk, anak pelajaran, tapi dia yang nyari ibunya, yang keluar masuk kelas kayak gitu. Nah, kalau kita terlalu ini sekali sama anaknya, kadang kan kayak memberontak, kayak menjerit gitu. Kayak gitu. Nah, ya kayak tantrum kayak gitu. Nah, anak tersebut waktu itu kan belum ke psikolog, waktu itu kita nggak tahu ada gejala apa kan anak itu. Nah, setelah kita dari sekolah musyawarah guru dan KS, BKS akhirnya kan mengambil keputusan untuk menyarankan diperiksa di psikolog, coba ke ibunya waktu panggil ibunya di kantor. Nah, setelah kalau itu malah
anu ya Pak, kalau yang kedua kelihatannya udah ada titik apa ya, istilahnya udah tahu penyebabnya kayak gitulah. Iya. Nah, Iya sekarang kan? sih anaknya Udah udah mulai mulai itu sarannya dari psikolog sih, anaknya cuma suruh sering aja berinteraksi sama teman. nah Tapi kan itu. kadang anaknya aja yang apa teman yang lain itu Mau ya. karena belum terbiasa waktu itu kan jadi ya nggak mau kan. Tapi sekarang udah mulai terbiasa yang teman satu kelas. Cuma yang luar kelas lah karena belum secara ini dekat nggih, berarti masih agak menjauhi. Jadi untuk teman satu kelas sih udah mulai itu sih apa berteman main bareng kayak gitu. Tadinya kan enggak, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kayak contohnya lagi pelajaran tiba-tiba dia masuk kantor, lihat apa, tiba-tiba mau ketemu sama bu guru. Lalu ditanya mau apa? Enggak apa-apa, cuma mau lihat kayak gitu, Dok. Langsung balik lagi ke kelas kayak gitu. Ini berarti kita Padahal lagi jam putuskan belajar. untuk ambil kasusnya Pak Irwan. Saya izin share screen untuk menulis hasilnya apa? Iya, bisa. Email saya. Berarti Pak email Irwan saya. mendikte. Ya saya bingung karena nganunya yang gimana ngemasnya gitu loh. Ngemasnya. Apa Nama mungkin yang Bu nama Is anak pakai lain? inisial gitu. Iya ya nggak apa-apa. Kan yang kasus 2 pakai yang kasus yang pertama, Bu. Kalau saya cenderung yang pertama mungkin sih. Yang pertama. Yang kedua masalahnya itu kan sudah diketahui Pak Irwan Iya, udah penyebabnya karena diketahui. dia mengidap itu sehingga kan tinggal sudah ada solusi tinggal anaknya untuk melakukan itu kan. Monggo, Kalau saya Bu Leli tinggal gimana? ketik saja, Bu. Nah, kalau Pak Irwan sendiri tertarik yang mana? Ya bisa kita Saya- selesaikan kan, Bu. Kasusnya yang bisa Yang mudah diselesaikan lah, Bu. Nah itu yang kasus kedua udah diselesaikan itu udah tahu penyebabnya sih Bu Leli. Dia mengidap apa tadi yang itu kan sudah. Apa mungkin Bu Is ada mungkin di SMA? Nah, kalau SMA itu ya seputar nilai. Kadang Pak kalau nilainya mungkin anak-anak yang terlibat di apa ya punya prestasi di basket, tapi kadang anak itu untuk mengumpulkan tugas nggak tepat waktu, nggak disiplin, sehingga kadang ada beberapa guru yang keberatan kayak gitulah. Itu seputar nilai, seputar perguruan tinggi nanti bukan terlalu itu ke arah dalam terlalu jomplang dengan saya SD sama TK. Maksud saya cenderung yang SD aja biar lebih tengah-tengah. Oke, umum. Kan saya juga bisa sebagai orang tua di situ karena anak saya SMP. Ada yang TK. Anak saya kan bervariasi mulai dari kuliah ada. Ya malah ibunya kan lebih tahu permasalahan dari TK sampai perguruan tinggi. Iya, TK ada. TK yang terkecil TK PAUD. Keren banget. Tua. Itu aja lah Pak Irwan. Coba Pak Irwan itu aja dulu, didikte dulu. Bu Leli yang ngetik, nanti saya yang mengedit nggak apa-apa. Iya, saya bingungnya mulai dari mana, ngetiknya gimana, karena ibunya Bu Leli gitu loh. Nah itu. Atau mau ngambil kasus dari luar yang sudah ada, Bu Leli udah dapat apa belum? Mungkin kalau ada ya coba di luar. Nggak apa-apa, biar nggak itu. Nek belum ya nggak apa-apa, dari Pak Irwan aja itu. Saya nggak dengar ya. Negeri Banjar. Ini mulai ceritanya gimana Bu? Saya bingung asli. Di sekolah dasar negeri. Di sana di ada kasus. Apa dimulai dari nama anak ada Pak? Iya. Pakai inisial apa nama itunya?
pakai nama lain kan nggak apa-apa ya. Di sebuah sekolah gitu aja apa Bu Leli, nggak usah disebutkan SD mana gitu ya. Di sebuah sekolah dasar. Di sebuah sekolah dasar. Ada anak yang R. Oke, terus Bu Leli malah nggak dengar suaranya. Nah, Tadi nggak kedengeran. Ini untuk mengingat iya. Pak Irwan lah, dengan Irlan. Nah, iya. Sama Irlan. Makanya saya ketawa. Yang setiap harinya berarti Ini cukup nanti buat menganalisis. Kita sampai jam berapa? Jam 3:10 menit. jam setengah 3. Kita sampai jam 2:10 kan? 1 jam oh lagi. iya, jam 1 jam 2:10. lagi. Ih, nggak ada Bu Leli. Di Jam sebuah sekolah 2:10 ada kan yang tadi. bernama Iya. Irfan yang setiap harinya Ya, selesai lah. Yuk. selalu sibuk membuat onar dan mengganggu temannya dalam belajar maupun di luar pembelajaran. Ya, gue. Aja gimana ya? Setiap harinya selalu. Sibuk mengganggu teman. Kata sibuk nggak usah. Ngeditnya nanti aja nggak apa-apa. Terus aja ditulis. Sibuk mengganggu teman dalam Setiap kegiatan di sekolah. Baik itu di dalam kelas, koma. Dalam kelas apa gimana ya? Apa pada saat pembelajaran dan di luar Pada saat pembelajaran? jam pembelajaran. Oh iya. Baik pada saat jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran, pilih boleh. Maupun di luar. Oh iya. Luar jam. Jam pembelajaran. Meja tengah seluruhkan. Iya, ini benar apa? Contoh pada saat kegiatan sholat. Tadi contohnya sholat duha apa ya Pak Irwan? Ada sholat zuhur baru saja. Zuhur. Ya, ya kan duha nggak apa-apa. Ya, contohnya pada saat kegiatan sholat di masjid. Di musola sekolah. Titik. Oh, titik. Musola sekolah titik. Terus si Erlan ngapa gitu, Bu? Di musola sekolah titik. Ya. Si Erlan melakukan di seluruhkan tengah itu meja tengah. Itu meja tengah. Iya, seluruhkan kan banyak. Melakukan. Oh, berarti udah habis dan bilang. Ya? Melakukan apa mengganggu? Apa sih yang dilakukan tadi ya Pak Irwan? Mengganggu kegiatan pada saat sholat berjamaah. Yang dilakukan ya, apa? Dia berisik, terus tangannya itu mengganggu temannya yang sedang sholat. Berarti langsung mengganggu aja Bu Leli. Si Erlan mengganggu teman yang sedang sholat. Dengan melakukan apa Pak? Dengan cara dengan atas juruk-jurukna atas niku juga Bu. Berarti napa jurukna tangannya juga ini lagi sholat itu. Fisik kepripun nggih? Dengan melakukan aduh, mendorong teman. Oh iya, dengan mendorong gitu aja Bu Leli, melakukan hilang.
Si Erwan mengganggu teman yang sedang sholat. Dengan mendorongnya. Dengan mendorong temannya. Oh, dengan mendorong temannya. Sampai jatuh. Sampai jatuh enggak? Sampai jatuh enggak? Loh, saya kan lagi sholat tuh. Selesai baru saya tidur. Oh, enggak sampai jatuh. Kayaknya sih jatuh, ada suara gedebuknya gitu yang. Oh, Pak Erwan lagi sholat ya nggak tahu. Nah, tapi kan setelah sholat kan ada yang masih sholat, itu tangannya nganu temannya yang lagi sholat kayak gini. Terus kan saya tegur, nah, anaknya nggak terima. Ya, kayak maksudnya gitu. Mandan nggak persis banget gitu ya, menyiratkan aja ya. Seakan-akan saya nuduh anak tersebut, padahal saya jarang sekali itu kan biasanya yang negur kan bu guru wali kelas. Seakan-akan dia yang disalahkan kayak gitu. Apa dia memang dia sendiri yang iya, jadi kayak nggak merasa bersalah gitu. Jalan tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Ini Jane Erlan bukan, Pak? Jane siapa? Jane Pak? Itu maksudnya bener apa enggak dia? Apa karena anggapan Pak Erwan itu biasanya dia, terus Pak Erwan menangani dia gitu? Sebetulnya Erwan enggak sih? Itu yang melakukan itu enggak? Apa anak lain? Yang kira-kira tadi sebenarnya sih ada beberapa anak yang lain, tapi anak yang lain tegur kan langsung ini ya. Itu dari sebelumnya juga telah sering sekali melakukan kasus di sekolah kayak gitu. Oh iya, udah gitu aja. Tertuduh sekali saya tegur. Padahal saya jarang negur dia, yang negur dia kan kadang kepala sekolah sama guru kelasnya. Kayak gitu. Dikasih contoh lain memang tidak. Itu sudah biasa melakukan hampir setiap hari, hampir. Contohnya ya di kelas kayak kemarin itu ya suka lagi pelajaran merintah temennya, jadi bendanya itu kayak apa ya, semacam pulpen atau buku itu dilempar, nanti temennya suruh ambil, kan temannya takut sama dia. Nah, karena dia kan tunggakan juga bu dulu. Nah, terus udah diambil, dilempar lagi, suruh ambil lagi anak itu, karena anak itu nggak berani. Lah, gurunya kan nggak terima, dia langsung ditegur, karena sama temannya waktu itu kan nggak seperti kayak nganu ke hewan kayak gitu loh. Waktu jam pelajaran kayak gitu, kayak dikerjai temannya itu. Itu hari sebelumnya baru kemarin, sampai kepala sekolahnya juga ikut emosi kayak gitu loh. Apa ini Pak lanjutannya? Ini kan sudah diilustrasikan di sekolahnya. Mungkin berikutnya Bu Leli, Pak Erwan, apa bisa kita tambah kondisi dia di rumah? Yang ini cukup Bu. Nah, kondisi dia di rumah setahu saya, maksudnya menceritakan dia dari keluarga yang kurang. Dia dari keluarga yang kurang mampu. Ini nggak usah dilanjutkan. Perlu apa enggak ditambah? Kalau ada lagi satu apa Pak Yang bermain air gimana sih? Yang bermain air itu waktu ditegur dia kan marah. Istirahat apa? Terus dia duduk di depan. Enggak, masih itu. Kan kita kan musolanya kecil, jadi kan enggak semuanya bisa langsung ditampung. Nah, sebagian ada yang nyusul sholat. Nah, waktu ada beberapa anak yang baru masuk, itu kan di depannya kan lagi hujan, terus airnya diciprat-cipratin pakai tangan itu ke dalam musola. Baru musolanya kan nggak begitu besar, jadi kan bisa sampai ke tengah bagian musola itu kan basah untuk sholat. Kan tak tanya, lah kamu ngapain? Apa istilahnya ngelakuin kayak gitu? Langsung dia nggak terima, sandalnya malah dibuang-buang kayak gitu. Oh, ini bahasa Indonesia siapa Bu? Memercikkan. Memercikkan air. Kan? Apa banyak Pak Irwan kalau air banyak? Memercikkan, mencipratkan. Nyiprat.
Nyiprat. Ya kata saya apa? Kalau mengguyur kan Iya. banyak. Mengguyur banyak. Itu paketannya gini kok ke belakang sini kayak gini. Jadi air yang itu langsung kayak gini kan sengaja itu dia Atau duduk di membuang air ke temannya, ke badan tamu. Buang air sih, Bu. Di atas Apa sih? Ciprat apa sih Apa ya? bahasanya pula? Oh, udah Lah mencik itu aja. dipercik kan, dipercik. ya, Nyiprat, memercik-mercikan ke memercikan teman-teman air yang ke mau teman-teman. sholat kayak gitu aja apa gimana? Yang ada di dalam musola atau yang mau sholat, Mbak? Yang di dalam musola, jadi anaknya Oh, itu kan baru Ya, masuk karena tadi dihalangin itu sama anaknya kan baru masuk. Nah setelah masuk dari belakang itu langsung pakai air kan duduk kayak gini misalnya di sana kayak gini sengaja kayak gini itu kan saya di belakangnya persis di samping belakang samping. Apa guru kelas udah home visit? Apa sih? Kalau guru kelas itu Anu belum dulu, jadi dari home visit chatting itu dulu mungkin. Jadi UKS. gimana? Tadi yang chatting aja nggak dibales, yang chatting Iya, ibu chatting kepala sekolah. dari guru kelasnya nggak dibales, terus dari Oh, kepala gini aja Bu Leli, Pak Erlan, mungkin dengan kondisi yang seperti ini pihak sekolah berusaha untuk kayak gitu, Pak, gimana? Dengan kondisi yang seperti ini pihak sekolah berusaha menyelesaikan masalah ini. Namun Dengan cara pilih mau? namun beberapa kali dari wali kelas melakukan chatting tidak pernah dibalas dari pihak wali atau orang tua, gitu gimana Pak Irwan? Iya kayak gitu aja mungkin Bu. Waktu pembagian rapot pun orang tuanya nggak ke sekolah Bu. Jadi wali kelasnya itu sampai sekarang belum pernah ketemu. Waktu pengambilan rapot kan baru udah ditekankan yang ngambil itu orang tua. Tanggapan dari wali murid si Erlan. Bahkan dari pihak kepala sekolah pun ikut berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, berarti musyawarah ya Bu ya, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara bermusyawarah. Tapi dari pihak juga belum ada respon. Dengan cara kekeluargaan berarti melakukan apa? Home visit apa gimana? Nah itu tadi Itu jadi pernah home visit kalau yang kepala sekolah. Bu kepala sekolah kemarin baru saja home visit. Oh iya betul. Iya, karena sulit sekali ditemui. Sedangkan ketemu banyak itu juga sulit soalnya banyak itu juga dukun bayi. Nah, pagi kadang jualan di pasar, pulangnya kan nggak menentu sore kadang. Cuma ada di situ yang biasanya dilakukan, biasanya ini wali kelas dulu, guru kelas dulu Pak ya. Iya, karena belum kepala sekolah. Ya mungkin karena chatting nggak dibalas, mungkin mah penasaran Pak kalau saya di chatting nggak dibalas. Kemarin kan teman guru saya sampai suaranya keras banget sampai kedengaran sampai keluar lah gitu. Ya mungkin BKS sudah mungkin lihat wali kelasnya udah caranya gempung banget mungkin saya kan ya udahlah ini cara untuk menenangkan juga gurunya bahwa dia itu udah ini juga loh menghubungi tapi juga nggak dibalas ya gitu. Akhirnya kemarin dia menemui ke rumahnya ketemu mbahnya. Wali si Erlan. Terus bertemu dengan neneknya. Nah, neneknya intinya ya memasrahkan ke sekolah kayak gitu. Mbahnya kan itulah kayak kemarin cerita itu BKS kayak nangis kayak gitu.
Jadi udah dipaskan sekolah mau didik seperti apa, intinya kan kayak gitu dari dulu. Tapi ya itu kan apa sudah UKS sudah menceritakan ini di sekolah kayak gini, bilang kayak gini, gak bottomnya kayak gini, kayak gitu. Jadi neneknya juga kan mungkin bingung ya, beliau juga nggak bisa baca tulis. Di rumah itu cuma sama neneknya, jadi neneknya juga sama cucunya itu, yang lainnya itu udah ikut, ada yang ikut bapak, yang satunya adik-adiknya itu ada yang ikut ke ibunya. Ternyata orang tuanya broken home ya Pak? Iya, broken home. Jadi ibunya itu kan di sini di nenek tempat ibunya. Lah ibunya itu udah nikah 4 kali Bu, dan itu suami kalau nggak salah ketiga. Ini perlu disampaikan nggak sih? Mungkin sudah cukup itu ya Bu Dewi, kalau nanti terlalu Nggak usah. dari keluarga yang broken home gitu aja ya, yang nikah sampai berapa itu nggak usah lah ya. Udah, terus Ya, kurang. Kita kan sudut pandangnya ke anak aja, itu berarti apa sekarang gimana? pertanyaannya berarti masuk ke Berarti langsung yang menganalisis ya. nggih. Analisisnya yang ada di LMS nggih Bu? Itu di share Bu As di WA. Menganalisis kasus nyata yang disepakati. Setelah tadi kasus udah ya kita. Yang pertama, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Paradigma. Studi kasus. Oh, paradigma nggih. Paradigma sebaiknya digunakan dalam studi kasus. Tadi ada 4 itu paradigma. Di sini tidak ada penutupnya apa Bu? Gimana? Di bawah sini. Jadi kasus tersebut apa-apa gitu Bu. Abang ikut yang di LMS aja sih, kayak apa ya yang itu aja, bukan Bu? Edit sedikit. Dibuka agak error LMS ya, itu contohnya ini yang fase 1. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Pak Frans memutuskan untuk membawa ini. Bila Anda adalah kepala sekolah, saran apa yang akan Anda berikan kepada Pak Frans? Itu kasus 1. Kasus 2, apa yang akan dilakukan Anda bila berada? Perlu nggak sih ditulis itu ya? Bisa sih, tambah itu ya bisa Mbak. Tapi terkait biar fokus masalah. Bila Anda berada di posisi, berarti bila berada di posisi gurunya Irlan, apa yang akan Anda lakukan itu sendiri dulu? Dipon. Apa di posisi kepala sekolah? Kepala sekolah. Karena di situ. Ya kan berarti kepala sekolah dilema itu. Bingung, masih bingung kan menyelesaikannya. Intinya kan ke orang tua, tapi orang tuanya nggak respon, di sekolah buat masalah. Karena yang mengambil keputusan itu kan nanti kepala sekolahnya Bu Leli. Tertinggi menurut saya. Ke ini. Kalau guru langsung analisis aja Pak Bu. Ya bisa. Dari ini waktunya udah. Yang disepakati kelompok. Oh iya. Udah dikunci ya. Baru nengkolo. Nengkolo paling Pak, sekitar tengah 3-an jam kirang. Ya setengah 3-an lah. Paradigma yang sebaiknya digunakan. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan?
Paradigma Bu Yayu. Bu Yayu, Bu Leli. Sebentar ya, buka LM. Ya saya juga lupa. Apa? Ya. Waalaikumsalam. Enggak, ini tadi sudah mencari, saya sudah merangkum di sini sih paradigma ini. Tadi ada 4 itu ya. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Aduh, belum diedit ini, bingung Lebih ini, tepat, belum diedit. Yang mana? Iya. Teksnya? Kita analisis dulu Ini aja. paradigmanya ini Bu, kelihatan buat tentang layar? Iya. Kelihatan Bu. Kelihatan sih. Paradigmanya mau menggunakan yang apa? Individu lawan kelompok, yang kedua keadilan dan kasihan. Rasa keadilan, kesetiaan lawan rasa kasihan. Kasihan apa nggih? Rasa keadilan lawan rasa kasihan katose nggih. Kalau menurut saya ya. Rasa keadilan lawan kasihan. Kebenaran lawan kasihan. Kebenaran Justice. Lawan apa itu Pak Iwan? Yang ketiga. Kebenaran lawan kesetiaan. Bu. Kesetiaan. Tidak. Jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek lawan jangka panjang kalau yang keempat. Nah itu Pak Irwan juga bisa loh, hati-hati ketika mengeluarkan anak dari sekolah. Baru bocah ngapa? Tinggal mau 2 apa 4. Takutnya kalau nggak dikembalikan ke orang tua, bukan keluarkan gak enak, dikeluarkan kalau kesalahan. Dikembalikan ke orang tua suruh pindah. Itu kalau nggak pindah berarti kan merusak citra sekolah, terus nanti nama baik sekolahnya jatuh. Orang siswanya kita udah susut, kemarin baru susut pindah lagi. Lah ini ada kasus seperti ini kan jadi takutnya nama sekolahnya jadi jelek, TK yang di sekitarnya mau masuk, anak-anaknya kan jadi takut kayak gitu. Oh ini terkenal anaknya nakal-nakal kayak gitu. Nah, kemarin ada anak yang pindah, alasannya sebenarnya sih karena mungkin aksesnya jauh ya dari sini, itu kan alasannya malah di surat itu kan malah karena intinya di sini itu dinakali kayak gitu loh Bu. Oke, sebentar, itu kalau di SD TK gitu untuk pindah masih itu ya Pak? Masih mudah ya? Artinya kalau kita kan berusaha potensi anak itu di mana? Nah, kalau ketemu potensi anak nanti mungkin kita bisa arahkan potensinya itu. Mungkin dia seperti itu karena dia tipe kinestetik. Dia suka sepak bola, dia suka yang di lapangan kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kita dari sekolah mempertahankan karena siswa kita sedikit jumlahnya. Sebisa mungkin ya tidak ada yang pindah. Tapi ya kurang tahu ya, mungkin ada faktor di rumah atau di lingkungan sekitarnya itu yang mengakibatkan dia itu jauh lebih ya seperti sekarang. Kalau dulu sih kita arahkan ya Bu. Beberapa kali saya itu ngajak lomba Kopdar itu di Banjarwangu, terus di Desa Sipedang. Udah 2 kali saya bawa untuk ikut lomba Bu. Lomba lari karena larinya itu cepat. Hadiahnya itu. Oke, gini aja mungkin Pak Irwan, kalau memang itu punya kelebihan itu malah bisa diikutkan lomba. Lah anak ini pernah 3 bulan udah nggak berangkat Bu. Tapi akhirnya masuk kembali ke sekolah dulu waktu masih kelas dasar. Itu pernah 3 bulan tidak berangkat. Kalau keadilan itu arahnya ke mana ya Pak Irwan?
Ya, Keadilan itu kan tidak berarti ada yang mengenyam pendidikan apa? dirugikan, Bu. Adil. Terus ada kasihan juga. Ya karena keluarganya Sebetulnya itu dia yang kan berhak masih mendukung ikut dan menengah ke pendidikan. bawah. Padahal dari sekolah juga kita berusaha, kemarin kita ajukan bantuan, dia dapat apa BSM ya, kalau di SD namanya BSM, selain PIP itu ada BSM. Lebih Sama cenderung kelas. 2 kayaknya ya, Bu Keadilan Leli ya, lawan Pak rasa Irwan ya. kasih. Karena itu juga gini, ketika kita berbicara jangka panjang, jangka pendek, ya keadilan di situ sudah ada berbicara di situ sih, menurut saya sih. Apa gimana? Yang ya kedua. Oke. Kalau kula mboten kan rono bapak kemawon. Paradigma. Terus sekarang yang prinsip yang kedua, Bu Leli, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Prinsip yang mendasari, prinsip yang mendasari pengambilan keputusan. Tadi ada 3, mau pakai yang mana? Tadi berpihak pada hasil akhir, kemudian pada aturan. Satu, rasa peduli. Dalam? Nah, Yang ini kan ketiga, ada hubungannya, Bu, rasa kasih ya, sayang. kepedulian, terus ini berbasis rasa peduli, kepedulian, iya, rasa itu peduli ada empati, ya. rasa kasih sayang, terus cenderung ke peduli lah. Iya. Nggih. Ya, oke. Berarti nanti hati-hati tidak dikeluarkan kayaknya. Janganlah kasihan nenek. Ya Bang sudah menyiapkan. Iya, berarti nanti hasil akhirnya kita nggak keluarkan, cuma suruh pindah gitu. Apa hanya ancaman mungkin nih? Moga-moga. Ya ini kan kita alhamdulillah dari kasus yang sebenarnya bisa membantu ya. Oke, terus ada 3 tadi, satu lagi yang pengujian, tahapan pengujian. Oh, belum ditulis. Rasa peduli. Tahapan pengujian terhadap studi. Apakah telah tahapan pengujian? Berarti yang 9 itu ya, Bu? Nggih. Itu tau nggak apal ya, harus buka lagi nah, ya. Saya buka kelihatan nggak sih, Bu? Di situ nggak lihat. Saya buka nggak kelihatan. Enggak. Lah wong Bu Leli share screen-nya cuma yang itu, Word. Saya sambil buka. Iya deh. Yang langkah-langkahnya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Nah, itu keterangannya dalam menentukan keputusan. Terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu. 9 langkah-langkah yang ditunggu. Apa sudah buka itu ya? Sedang buka yang halo? Benar. Benar. Serius. Anak saya. Tahap pengujian.
Anu Bu Leli yang 9 Oke. tuh sambil itu bisa Mengenai ditulis bahwa dulu ada mungkin limit. biar lebih fokus. Bu. Oke. Yang Iya. poin Iya. 1, poin 2 kayak gitu. Itu Bu. Mengenali dan nilai bertentangan dalam situasi tertentu. Nah itu tadi yang disampaikan Pak Irwan berarti bisa muncul di situ Pak, di nilai-nilai. Apabila apa ya, guru memberikan apresiasi terhadap murid terhadap si Erlan itu, maka sebetulnya dia kan bisa mengembangkan kodrat dan bakatnya Ini yang keterangannya dimiliki. Bu. Kayak gitu. Kalau di nilai-nilainya. Ini keterangannya. Dalam menentukan keputusan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam situasi tertentu. Integritas guru atau enggak ya? Kira-kira yang dikorbankan apa? Nilai Baru 1 ada masalah. Sudah pada main room. Baru 1 ada masalah. Sudah pada ke main room. belum. Apa ini Bu? Mengenali bahwa nilai-nilai yang saling tertentu. Baru 1 ada masalah. Kredibilitas guru bisa nggak Pak ketika dibiarkan itu nilai yang bercantum apa ya? Guru. Bu Is, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Dengar Bu. Oke, ada masalah mboten? Tapi belum selesai Bu, baru mulai tahap pengujian. Nggih, enggak apa-apa, berarti enggak ada masalah ya? Enggak. Lanjut. Insya Allah lancar. Oke. Gimana nih Bu Leli? Apa ini? Apa nanti dulu, 2 dulu Bu? 2. Halo. Bu Leli, saya bacakan apa? Saya buka ini. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Iya apa enggak? Ya, sama enggak? Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Saya copy paste Bu. Ini keterangannya. Oh iya. Keterangannya saya ambil juga. Nanti kalau mau dipakai ya monggo, kalau enggak nanti dihapus aja. Sebelum mengambil suatu keputusan, pertimbangkan karakter semua orang yang terlibat. Berarti di situ kan ada neneknya, terus tapi yang keluarga cuma yang muncul nenek, orang tuanya nggak muncul kan? Berarti menentukan. Nek misalnya dikeluarkan kasihan neneknya, kalau tidak dikeluarkan kasihan gurunya. Itu kan hanya menyampaikan siapa yang terlibat Bu. Berarti mungkin dari yang pertama kepala sekolah, ya kan? Guru. Guru kelas. Terus teman di sekolahnya masuk? Masuk ya, karena dia kan juga sebagai itu. Ketika Pak Erwan
menanyakan ke anak itu kan temennya juga ada yang ikut itu kan Pak, menjawab, ikut terlibat gitu kan? Iya, ada Kan yang nggak ikut mungkin Pak Irwan hanya berbicara sama si Erlan itu. Enggak, Bu enggak Leli ada. menamakan Pak Ini Wali Kalau yang Erlan apa Nenek tadi itu Irlan memang langsung? dalam Langsung Nenek Irlan mawon. nenek aja nggak apa-apa nenek. Mbak. Karena tadi kan tertulis di teksnya nenek. Ya. Terus siapa Ya. lagi kira-kira? Ada nggak? Fakta-fakta. Kepala sekolah, guru, teman, sekolah, anak itu. Sudah cukup Pak? Ya cukup, mungkin Oke. Kumpulan fakta-fakta. Pak Irfan, lihat pakai checklist itu ya. Checklist yang saya kirim itu nggih. checklist. Oke. Hasilnya, oke. Mas, Mana Ibu? Mas. Tolong iki. Fakta-faktanya itu tadi berarti Bu Leli. Nggih. Tinggal bisa ambil yang itu tadi misalnya yang ketika di masjid dia memercikkan air itu loh. Oh, itu iya. kan fakta yang terjadi. Tinggal ambil di situ aja Mbak. Ambil dari teks. Yang pertama itu mengganggu saat kegiatan belajar. Mendorong itu loh yang mendorong itu Mbak. Nanti dibuat poin-poin nggak apa-apa dipisah-pisah. Nah itu. Mulai dari si Erlan. Si Erlan mengganggu. Terus sampai ini. Sampai musola apa ya Mbak? Tolong. Nah ini. Sampai si Erlan satu berakhir itu. Oh, sampai semua. Semua. Nanti kita Oke, bagi iya. per kalimat. Nah itu copy paste nanti kita buat item. Nah, satu itu berarti si Erlan mengganggu teman yang sedang sholat dan mendorong. Itu satu. Ya. Ya A ya berarti ya kalau. Terus B, perilaku mengganggu itu. Perilaku yang tidak baik mungkin ya. Perilaku. Langsung perilaku itu ya nggak apa-apa langsung B itu Mbak. Nah itu. Itu kan fakta. Kemudian C, si Erlan bermain air pada saat cuaca sedang hujan. Itu yang selanjutnya dihilangkan. Bawah. Itu kan setelah B titik terus C. C-nya apa? Selanjutnya hilang diganti selanjutnya. C. Selanjutnya dihilangkan aja. Berarti C-nya si Erlan bermain air. Ya. Diedit sendiri ya, Bu. Apa C-nya hilang, Mbak? C-nya hilang aja mungkin. Iya, yo, Erlan bermain si air. Bye sih. Oke. Anu biasa bercerita di TK sih. Biasa bercerita di sekolah ya sih. Iya. Terus. Oke, langsung 4 yuk, guys. 4. Terus ke 4 ya. Pengujian benar atau salah? Blok sih ya. Ini kok anu sih ya, Mas? Baterainya. Ke anu sih baterainya.
Gimana? Empat. Halo, Bu Leli. Bu Leli. Pak Irwan, Ya Bu, nyambung gimana? deh. Itu Bu Leli kok diem aja? Nge-lag namanya. Sinyal. Kayaknya iya loh. Ya, di sini juga lagi hujan. Sini mendung aja sih. Weh, malah Bu Leli kepental temenan. Kotak. Nggih, kula mau mboten pun. Nggih, nggih. Gimana? Kok malah lari? Iya kan habis. Oke. Di mana ya? Sinyalnya apa, Mbak? Enggak, baterainya habis tadi, Bu. Oh. Sudah muncul? Sudah muncul? Ya. Oh, nggih. Lagi proses. Empat. Pengujian benar atau salah? Pengujian benar atau salah? Apa, Bu? Apa ya? Itu belum muncul ya, Bu Leli? Belum muncul. Sudah, Bu? Belum muncul. Di aku belum. Pak Irwan? Di Pak Irwan udah muncul belum? Belum, Bu. Belum Belum juga. muncul. Saya ulang. Kalau tahap pengujian itu Iya. ada uji. Sudah muncul? Ya, Sudah, oke. Bu. Apa ini tahap pengujiannya? Udah. Pengujian benar atau salah. Ada referensi uji legal, uji regulasi, apa ya? Halo. Potong-potong. Apa kita mau pilih mana? Kalau uji legal kan kasus ini dilema etika benar atau salah enggak? Enggak ya? Bisa jadi, Bu. Uji panutan atau idola? Pengujian yang dilakukan bisa berupa uji legal, oh iya, uji panutan, Uji intuisi, regulasi. Lebih ke uji regulasi apa ya, Bu? Apa? Di sini kalau kan regulasi tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya kan? Terus itu yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya. Iya, bisa sih. Uji regulasi nggih. ya bisa. Iya. Ya kan, Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. Apa mungkin yang lain lebih ini sih kayaknya? Sudah sesuai sih cara aku. Kita masih Iya. banyak yang belum digarapin. Ya bisa. Nggih. Pengujian paradigma benar atau salah. Nggih. Prinsip keadilan juga bisa ya, uji intuisi bisa ya. Untuk mendapatkan, tapi dia nggak punya prestasi kok ya. Nah, itu yang lomba-lomba sih, Bu. Tadi yang lari. Oh, Lomba bisa tapi ya. sementara belum pernah dapat juara. Oh, Tapi tapi dia kan kan juara di memiliki sekolahnya. Oh sih, Iya. iya. Jadi bisa itu. Tercepat di sekolahnya. Uji Artinya itu. harus
memiliki perbedaan dalam penanganannya itu. Oh, Uji ini intuisi. kita Kita kasih pakai keterangan dua. apa? Uji Ada dua. regulasi. Yang regulasi apa Bu keterangannya tadi? Pak Irwan apa tadi? Regulasi tadi bisa situasi yang dihadapi dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya. Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. Gimana Pak? Ulangi. Mau lebih Yang apa ya? regulasi Dipersingkat lagi. Apa, Dek? tidak bisa dihukum, Mana? Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. Lebih simpel lagi. Kalau kok uji intuisi, Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi. Kurang Pak ya keterangannya yang lebih apa ya mudah Apakah tindakan Anda dipahami. mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai? Rasa apa ya? Tadi lebih ke rasa apa? Mana sih tadi? Tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. kalau intuisi, Intuisi. Dek, jangan di sana. Adik di sana, Dek. Intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Ini langsung aja mungkin yang intuisi. Kalau menurut saya gini, mohon maaf biar agak cepat, bahwa Erlan itu juga tetap harus mendapatkan pendidikan dalam prosesnya, tetapi karena keadaannya apa ya, maksudnya kenakalan anak apa, tapi kan dia punya potensi ya gitu loh, gimana mau di satu sisi dia sikapnya seperti itu, tapi dia juga punya potensi yang lain, jadi dia harus berhak mendapatkan proses dalam pendidikan kayak gitu. Terserah Bu Leli mau bilang gimana, saya bilang anak tetap mendapatkan pendidikan karena di sisi lain dia punya potensi. Oke, iya. Yang lebih singkat nih. Dia punya potensi gitu aja Bu Leli. Yang lainnya belakang. Nah, ya. Oke. Sip. Ya. Pengujian paradigma benar dan salah. Oke. Berarti itu ini pilihan rasa keputusan. keadilan. Paradigmanya tadi berarti rasa keadilan lawan rasa kasihan aja, Bu. Rasa keadilan lawan Tadi yang atas iya apa enggak tadi? Kan beda, iya, Bu. Ini bukan paradigma yang atas, nggih. Ini pengujian paradigma benar dan benar. Terkadang dalam suatu kondisi tertentu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama dianggap benar. Jadi ada dua keputusan tapi benar semuanya. Lah untuk memilih melakukan pengujian sehingga bisa menitik beratkan pada salah satu keputusan. Berarti di sini keputusannya yang sudah dilaksanakan apa? Dari beberapa pilihan tapi semuanya benar sebenarnya. Apa sih tadi apa keputusan nih? Keputusannya? Anak tetap berarti anak tetap adil berarti anak masih tetap sekolah selagi menunggu komunikasi kabar dari perkembangan dari orang tua. Anak tetap sekolah sambil melakukan komunikasi secara apa sih ya? Maksudnya
berkala napa pripun nggih? Maksud secara apa ya? Secara Napa-napa? ya Orang tua. mm, antara penyelesaian antara sekolah dan orang tua juga bisa. Udah itu juga nggak apa-apa sih. Yuk yang keenam. Antara nggih sekedap antara. Ya. Antara pihak sekolah Tapi dan di orang sini tua. sudah ada sekolah, Bu. Dalam Oh iya. Anak tetap sekolah sambil melakukan komunikasi secara berkala antara sekolah dengan orang tuanya. iya. Yang keenam, prinsip resolusi. Prinsip resolusi. Berarti penyelesaiannya ya. Nggih. Memungkinkan ambil Berarti Tidak. ambil dari tadi kan, Mbak? prinsip Ambil resolusi. dari 3 prinsip tadi apa enggak? Boleh. Kalau yang 3 tadi berarti yang peduli ya. Prinsip resolusinya berarti karena ada kepedulian Nggih. sekolah Oh iya. terhadap pendidikan anak ke depannya begitu. Ya meskipun kalau Pak Erwan kan dan masalah lain gitu, mungkin solusi terakhir tapi kan itu membantu. Rasa kepedulian sekolah terhadap anak. Kepedulian sekolah. Rasa kepedulian sekolah terhadap anak. Karena pendidikan sangat penting untuk anak buat masa depan gitu aja udah. Investigasi opsi trilema apa itu? Oh, melakukan refleksi diri terhadap keputusan yang diambil. Itu poin berapa? Itu ke 9. 9. Kalau yang nomor 7 itu, Mbak. Investigasi Apakah opsi ada trilema. penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ada enggak? Jadi penyelesaian yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba muncul. Berarti kan keputusan. Napa Pak Erwan? Opsi trilema. Apa Kemarin itu Pak? sih kita komunikasi. Mengundang anak dan itu mengadakan pertemuan bersama antara anak dengan orang tua bersamaan. Sebenarnya kemarin sudah berusaha dilakukan pada saat pembagian rapot semester 1, Bu. Tapi ternyata yang bersangkutan dari pihak orang tua tidak ada yang datang gitu. Nah, berarti itu juga bisa masuklah. Iya betul, Bu Leli. Karena kan belum dari yang tadi rangkaian kita penyelesaian belum muncul di situ kan? Terus kita juga pernah mengundang dari Babinsa TNI juga kita pernah mengundang. Itu untuk apa? Oh, ini juga berarti. Iya, untuk pembinaan anak. Oh iya. Nah, setelah ke sini ternyata saya baru tahu ternyata beliau juga yang membina kakaknya di SMP sebelumnya. Ya. Untuk pembinaan kita juga berkomunikasi dengan perangkat desa sini yang Pak Baunya itu kan juga salah satu anggota komite di sini dari tokoh masyarakat. Nah, kita juga berkomunikasi dengan bapak tersebut untuk ikut membantu dalam pemecahan masalah ini. Waktu kemarin pas tepat datang di sini waktu sedang berkelahi sama temannya,
langsung beliau itu memisah Ya pas sih. dia dengan temannya itu, saling pukul-pukulan sudah di ramai itu di depan halaman sekolah. Walah. Tapi ini nomor 8 apa ya? Nomor 8 ini nih. Buat keputusan. Tadi kan nganu Ya enggak. investigasi refleksi. Keputusannya itu kan Mbak, berarti anak melanjutkan anak tetap belajar seperti biasa sambil dari pihak sekolah terus memantau kayak gitu apa gimana, terus mengadakan komunikasi dengan orang tua, itu aja sudah. Ya, sampai sekarang kita masih melakukan komunikasi walaupun belum dibalas. Itu aja Mbak buat keputusan. Si Erlan tetap belajar seperti biasa di sekolah atau mengikuti pembelajaran? Iya, masih mengikuti pembelajaran seperti biasa. Mengikuti pembelajaran biasa di sekolah. Dan sekolah tetap melakukan komunikasi dengan pihak orang tua. Iya. Artinya itu kan tetap menjadi masalah tapi dalam taraf pemantauan. Kita sampai jam berapa? Ini udah jam 2:30 jane, Bu. Tapi sama Bu As belum suruh balik ya? Iya, belum. Ya tidak terdengar suaranya Bu As. Ya lanjut dulu aja, Bu. Nggih. Ini yang ke-9. 9. Lalu 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan meninjau kembali keputusan yang sudah dilakukan, refleksi, terus mendiskusikan dengan pihak berkaitan. Paradigma keadilan dan kasihan terselesaikan, gitu aja Bu. Oh iya. Paradigma keadilan dan kasihan, rasa kasihan dapat diselesaikan. Itu yang checklist sama apa ya, Bu? Terus Erlan tetap mendapatkan pembelajaran. Poin 2. Terus yang ketiga mungkin tadi Pak Irwan dikaitkan dengan dia punya potensi apa itu? Dia punya kelebihan pada bidang olahraga, atletik. Iya, potensi Erlan tetap dalam diperhatikan oleh pihak sekolah, gitu aja. Apa gimana? Monggo saya biar cepat nambah 3 itu mau ditambahi Bu Lali atau Pak Irwan, monggo. Niki mungkin dikasih terang di depan. Potensi Erlan dalam bidang olahraga. Ya. Berarti checklist. Sekarang masuk ke checklist nggih? Iya. Checklist. Ada semua lah. Checklist. Kan harapannya Pak Irwan ada semua. Iya, Bu. Setuju. Tinggal Bu Leli ngetik klik. Kan udah ada itunya boleh Bu, formatnya yang Pak Eko itu. Iya, ada tadi. Bisa. Itu bisa kok ditempel. Ya, sebentar. Ini kok kita belum dipanggil Bu As.
Tidak terdengar suaranya Bu As ini di Gmail. Iya. Berarti ganti share screen nggih. Kita tarik dulu. Tarik. Hentikan presentasi. Sorry, salah betul. Ayo. Ya, mana memang berarti ya. Di mana layar? Aduh, udah terbuka kok ya. Udah terbuka tadi. Di jendela lain kali bawah mungkin. Terakhir sih di chat Bu As ngirim yang itu tahap uji. Tahap pengujian. Nih, sebentar ya. Ini. Ya. Studi kasus pilihan mengandung unsur 5 etika. Ada ya? Ada tidak? Iya. A. Memuat salah satu paradigma dari ya, betul. Ya, ada A. Memuat salah satu prinsip dari Iya. Ada. Memuat 9 ada. Ada lah ya semua. Ya tadi kan 9 selesai. Iya. Iya ada. Hasil penugasan ada yang tak terduga ditemui kan tadi yang mengundang apa gitu ada A. Oke. Terus hasil penugasan masing-masing anggota diserahkan pengeditan itu masing-masing. Ya ini berarti tugas ini ya. Nggih. Sudah selesai? A semua Bu Leli? A semua. Lah, kita kan setiap anggota telah menyepakati, udah kan? Iya, sepakat kan. Hasil pengeditan terakhir dilakukan masing-masing anggota, udah ya udah. Ya, nanti ini tak kirim ke Bu As semua. Bu Is. Nanti tak kirim ke Bu Is semua ya. Iya nanti. Sudah kan? Dipegang dulu aja. Ini gimana nih Bu As? Apa di chat ya? Tapi di chat di grup juga belum ada woro-woro. Bisa sholat aja ini ya Mas. Itu baru sholat dulu ya Bu. Sholat apa Mbak? Sholat luhur. Astagfirullahaladzim. Iya. Sholat dulu. Mohon maaf nggak dari tadi ya. Lupa. Oke. Itu Bu As kirim apa di grup? Kita kembali ke situ Pak Erwan? Saya sudah keluar dari grup yang tadi yang ini yang itu WA. Ada lagi. Itu video Jimit rekaman. Oh. Enggak tahu. Berarti kita udah selesai ya? Iya, belum Bu. Udah selesai Bu As.
Gimana Pak Irwan nih kipot ketiat menunggu atau Saya bagaimana? bingung. Apa nunggu aja apa gimana? Apa Bingung keluar? nanti juga kasihan Bu Leli masih di sini. Oh iya. Nah, Tapi di grup juga nggak ada informasi kan? ya ada Bu. Apakah sudah Ini. selesai Pak Oh. Buis, Pak Irwan? Sampun Bu, Leli? Sampun Bu. Oh, nggih. sampun. Oh, nggih. Kalau sudah nanti kalau sudah selesai dikirim ke grup, diberi nama dulu, nama kelompok dan anggotanya, nanti akan kita bagikan. Ini saya tutup manage record dulu ya. Recordnya saya tutup nggih. Nunggu Bu Leli nggak Bu? Karena ada di Bu Leli itu di laptop Bu Leli. Apanya? Lagi sholat. Untuk Hasilnya? pengirimannya nanti. Oh, nggih, betul apa-apa. Oke. Oh iya. Pak Irwan dan Bu Is mencoba masuk ke main room lagi bisa enggak? Oh, nggih, Kalau Bu. sulit Nggih. lewat LMS. Ini saya keluar dulu aja ya Bu. Nggih, kalau sulit lewat LMS bisa lewat link yang saya kirim lewat WA group. Nggih. Oh, nggih, Bu. Nggih. Oh, nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih Nggih. Bu. Saya stop.